easy way to mastering Adobe Illustrator. Let's make design easier. Semangat pagi Yutizen, kembali lagi di segmen Let's Learning bersama Yuti Studio Corpu. Oke, jadi seperti judul yang tertera di atas, di video ini kita akan membahas mengenai beberapa tips and trick yang dapat membuat kalian lebih pro dalam menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya ya. Oke, seperti biasa kita buat dulu untuk filenya ya dengan cara klik tombol new file yang ada di bagian kiri atas. Kemudian bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, di sini ada beberapa opsi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada mobile, web, print, film and video, serta art and illustration. Tapi kalau kita sendiri lebih menyarankan kalian untuk menggunakan opsi yang print, kemudian kalian bisa custom untuk settingan ukurannya. Karena seperti yang kita tahu, size dari desain grafis sendiri itu tentatif dan kadang bisa berubah-ubah mengikuti media yang dibutuhkan. Nah, untuk cara mengubah ukurannya sendiri, kalian bisa klik di bagian ini. Kemudian kalian bisa pilih dulu untuk satuan yang ingin kalian gunakan apa. Tapi kalau kita sendiri paling sering menggunakan opsi yang pixel dan centimeter. Dan sebagai contoh ini kita ubah ke centimeter saja supaya lebih mudah. Untuk mengubah ukurannya sendiri kalian bisa klik di bagian sini atau blok di bagian situ. Kemudian kalian bisa ketik saja untuk ukuran yang kalian butuhkan berapa. Kemudian di bagian sebelahnya ini ada orientasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah dari kanvas yang ingin kita buat atau kita munculkan. Nah, untuk ukurannya sendiri ini juga bisa langsung menyesuaikan ya, sesuai dengan orientasi yang kita pilih. Setelah itu di bagian sebelahnya ini ada artboard yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah artboard yang ingin kita keluarkan atau kita butuhkan. Jika kalian misal butuh 10 artboard, kita tinggal klik saja 10 artboard atau ketik saja 10 artboard. Sebagai contoh kita gunakan satu saja terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada bleed atau lebihan cetak yang biasanya digunakan untuk save zone atau margin. Lalu untuk advanced optionnya ini ada 3 opsi. Yang pertama ada color mode yang terdiri dari RGB color dan CMYK color. Jika kalian ingin membuat sebuah desain yang nantinya akan diupload di media elektronik seperti sosial media, LED, atau monitor, kalian bisa pilih yang RGB ini. Sedangkan jika desain kalian nantinya akan dicetak ke dalam media tinta, kalian bisa pilih untuk opsi yang CMYK color. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada raster effect yang seperti kualitas dari desain yang kita buat. Untuk opsi pilihannya sendiri ini ada 4 pilihan, tapi kalau kita sendiri prefer untuk menggunakan yang high 300 ppi. Setelah itu di bagian bawahnya ini ada preview mode yang terdiri dari 3 opsi. Untuk previewnya sendiri nih, jika kalian ingin melihat desain kalian dalam bentuk pixel, kalian bisa ubah ke opsi pixel. Dan tampilannya nanti kurang lebih akan mirip seperti Adobe Photoshop. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingannya, dan setelah kalian setting begini, kalian bisa klik tombol create saja. Tapi karena ini hanya sebagai contoh, kita gunakan opsi untuk ukuran kertas yang letter atau 215,9 mm kali 279,4 mm. Dan oke, langsung saja kita klik tombol create-nya. Setelah kita masuk ke dalam kanvas, kita menyarankan untuk mengubah workspace ke Essential Classic supaya fitur-fiturnya lebih mudah untuk dijangkau. Oke, kita mulai dulu dari artboard ya. Pertama-tama kita aktifkan artboard tool dengan menekan tombol Shift plus O. Lalu tekan dan tahan tombol Alt sambil menggeser artboard ke posisi baru. Dengan cara ini, kalian bisa dengan mudah membuat duplikasi artboard dan mengatur tata letak desain kalian. Kita juga bisa merapikan susunan artboard kita dengan cara rearrange all. Dan ada 4 pilihan yang bisa kita pilih di sini. Di antaranya ada grid by row, grid by column, arrange by row, dan arrange by column. Lalu di sini kita juga bisa mengatur berapa jumlah kolom yang kita inginkan. Lalu ada juga spacing untuk mengatur jarak antar artboard yang kita buat. Yang kedua, kita akan belajar tentang pen tool. Tools ini biasa digunakan untuk membuat shape bebas atau untuk tracing. Pilih pen tool dari toolbar atau kita bisa menekan tombol P. Pertama, kita bisa membuat garis lurus terlebih dahulu. Untuk membuat garis lengkung, kita bisa klik titik awal, lalu klik titik berikutnya sambil menahan mouse sebelum melepasnya. Ini akan memunculkan garis bantu yang bisa kalian atur untuk mengubah lengkungan. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari eyedropper tool. Dengan eyedropper tool, kalian dapat mengambil warna dari objek yang sudah ada di artboard. Cara menggunakannya dengan memilih eyedropper tool dari toolbar, atau tekan tombol I dan pilih warna dari objek yang sudah ada di artboard. Lalu, warna yang sudah kita eyedropper
bisa kita simpan dengan cara klik pada bagian kotak warna, lalu klik icon New Swatch dan klik OK. Otomatis warna akan tersimpan di sini. Yang keempat adalah Gradient Tool. Fungsi dari Gradient Tool sendiri adalah untuk memberikan gradasi warna. Cara menggunakannya, dengan pilih objek yang ingin kalian beri gradasi, klik pada Gradient Tool atau tekan G, lalu pilih warna yang diinginkan. Lalu, kita bisa juga klik Edit Gradient untuk menyesuaikan arah gradasi dan intensitas gradasi. Yang kelima ada Blend Tool. Blend Tool ini memungkinkan kalian menggabungkan dua atau lebih objek dengan transisi warna atau bentuk yang halus. Jadi, Blend Tool ada pada toolbar atau kita juga bisa klik W. Jika mau mengatur blendnya, kita bisa double klik Blend Tool dan bisa memilih antara blend warna, bentuk, dan jarak. Lalu kita bisa mengatur jumlah blendnya juga agar transisi lebih halus. Di part 1 ini, kita sudah belajar dasar-dasar penting seperti Artboard, Pen Tool, Eyedropper, Gradient, dan Blend Tool. Dengan ini, kalian sudah punya bekal untuk mulai mendesain di Adobe Illustrator. Nah, di part 2 nanti, kita akan lanjut ke fitur yang lebih keren dan bikin desain kalian makin kreatif dan menarik. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya.